di sini bahwa ayat Al-Quranul Karim bilang mereka ragu, mereka tidak pernah punya kepastian. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi Ustadz Kainama bersama rekannya, di mana mereka membahas tentang Kisah Para Rasul 25 dan mereka menganggap narasi yang ada di dalam ayat itu sama dengan narasi yang ada di dalam kitab mereka, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan selisih paham. Nah, jadi tidak ada kebenarannya apakah Yesus itu mati atau bangkit, sama seperti yang disampaikan oleh kitab mereka. Itu yang mereka bahas kali ini, dan kita akan mendengarkan mereka sebelumnya videonya yang berikut ini. Kisah Para Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, kalau Yesus ini seandainya mati kemudian hidup, itu juga tidak menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Karena satu, Tuhan nggak mungkin mati. Iya. Dan bahkan sebelum generasinya Yesus pun ada seseorang yang sudah mati 100 tahun dan dihidupkan. Bangkit lagi. Dan itu ada bukan kata-kata Tuhan. di atas, Ustazi, yang luar biasa ini, di atasnya. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, tentang Yesus ini. Jadi ayat Al-Quranul Karim, tiba-tiba saya tertangkap di sini bahwa ayat Al-Quranul Karim bilang mereka ragu, mereka tidak pernah punya kepastian Yesus itu mati di salib atau tidak. Yesusnya ya, peristiwa salib ada di zaman itu. Peristiwa ini kan terjadi antara tahun 30 sampai tahun 40 Masehi. Tidak bisa dipastikan 33 Masehi, tidak bisa. Karena waktu Gregorian, penghitungan kalender Gregorian dengan Julian itu saja sudah berbeda. Bedanya beberapa tahun. Di kitab Matius, Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Di kitab Lukas 6 setelah Masehi. Itu beda. Dari ancang-ancang ini berarti kejadian Yesus yang katanya disalib ini, saya berpegang kepada para ahli Taurat ini. Kenapa? Mereka ragu. Benar kasih dia mati ini orang gitu. Masih berselisih paham. Ya, Paulus bilang enggak, dia bangkit, dia hidup. Orang Yahudi bilang emang dia mati, siapa yang salibkan? Nah ini lebih asiknya, ini ada kata-kata yang indah di nomor 20 ya. Berselisih paham tentang Yesus mereka. Apakah mati? Iya. Sedangkan Paulus bilang dia hidup. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Mereka tidak melihat kasus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Ini merupakan upaya mereka bagaimana mereka menyampaikan sesuatu dari Alkitab itu agar pendengar mereka itu tidak mempercayai lagi Alkitab dan mempersalahkan Alkitab dan percaya bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Mereka berusaha untuk menyampaikan hal itu. Tetapi kita akan memberikan jawaban dan kita akan meluruskan tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Mari kita cek kasusnya dari Kisah Para Rasul 25. Sebenarnya apa kasus yang ada di dalam Kisah Para Rasul ini? Nah, teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul 25 ini merupakan kasus Paulus.
Kenapa Paulus punya kasus di sini, punya masalah di sini? Karena dia memberitakan Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ingat itu yang diberitakan Paulus. Namun teman-teman, ada beberapa orang Yahudi dan imam-imam pada saat itu tidak senang dengan pemberitaan Paulus. Nah, sehingga Paulus ini didakwah. Nah, mereka dilaporkan istilahnya kepada kaisar, sehingga di perikop yang pertama di pasal 25 itu judulnya Paulus di hadapan Festus, naik banding kepada kaisar karena kasus pemberitaan Injil ini. Dan kemudian teman-teman, kalau kita lihat ayat yang ke-7, sekalipun Paulus dituduh dan difitnah, mari kita lihat di ayat yang ke-7. Begini bunyinya. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Perhatikan itu, tuduhan yang mereka sampaikan itu tidak dapat dibuktikan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak bisa membuktikan bahwa Paulus itu salah? Karena memang yang disampaikan oleh Paulus itu adalah yang benar. Yang benar-benar terjadi bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Dan ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi itu tidak terima dengan hal itu. Jangankan kepada Paulus mereka tidak senang, teman-teman. Sedangkan kepada Yesus saja, ahli-ahli Taurat, pemuka agama Yahudi itu tidak senang kepada Yesus. Makanya waktu Yesus dalam pelayanan itu, ahli Taurat, Farisi, mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Bagaimana Yesus itu bisa ditangkap dan dihukum mati. Itu orang Yahudi, pemuka agama Yahudi. Dan bahkan sampai kepada Paulus, mereka cari kesalahan Paulus. Karena Paulus memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan mereka pun tidak bisa membuktikan kesalahan Paulus. Di mana? Nah, di ayat 7 tadi, mereka tidak bisa membuktikan. Ayat 8, sebaliknya, Paulus membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah. Baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Paulus bisa buktikan bahwa dia tidak bersalah terhadap siapapun, baik itu hukum Taurat maupun kepada kaisar. Itu sudah jelas. Namun, kenapa muncul kasus di sini, teman-teman? Di perikopnya kedua, di mana Paulus di hadapan Agripa atau Raja Agripa dan Bernike. Muncullah masalah di ayat 19 yang mereka bahas tadi. Di situ dikatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia. Nah, mereka berselisih paham itu bukan dengan Yesus, tetapi berselisih paham dengan Paulus. Nah, tentang apa? Soal apa mereka selisih paham? Mari kita baca. Tentang soal-soal agama mereka. Nah, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, perhatikan ada beberapa poin di dalam ayat 19 ini, teman-teman, yang mereka selisih paham. Yang pertama, soal agama mereka. Karena pada saat itu, melalui pemberitaan Injil, orang-orang Yahudi semakin banyak mengikut Yesus. Jadi, pemuka agama Yahudi sudah mulai takut, sudah mulai khawatir karena pemberitaan para rasul ini. Kalau tidak dihentikan para rasul ini, maka orang-orang Yahudi akan mengikut Yesus. Jadi itu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh pemuka agama Yahudi ini. Bagaimana usaha mereka agar para rasul ini berhenti memberitakan Injil, sehingga orang Yahudi nanti tidak ada yang mengikut Yesus lagi. Nah, itu soal agama. Dan kemudian tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Di sini dikatakan sudah mati. Nah, mereka menganggap bahwa Yesus itu sudah mati tapi belum bangkit. Sedangkan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dari mana mulai selisih paham ini, teman-teman? Nah, sebenarnya ada akar masalahnya. Waktu Yesus bangkit dari kuburan. Dari mana? Mari kita cek. Di dalam Matius 28, kita mulai baca ayat 11 ya, teman-teman. Di situ mulailah kesalahpahaman orang-orang Yahudi ini. Karena ada dusta mahkamah agama pada saat itu.
di mana mereka membayar serdadu-serdadu yang menjaga kuburan Yesus. Kenapa mereka bayar? Supaya jangan sampai serdadu itu menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Karena serdadu itu sudah melihat fakta dalam kuburan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan kemudian datang pemuka agama Yahudi menyogok penjaga kuburan itu supaya mereka jangan menceritakan tentang kebangkitannya. Mari kita cek teman-teman, dusta mahkamah agama ini. Nah, di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, judul perikopnya dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka memberitahukan kepada imam-imam itu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka sudah melihat malaikat. Nah, itu peristiwanya nanti di ayat sebelumnya. Teman-teman bisa baca. Mereka sudah menyaksikan kebangkitan Yesus itu, serdadu-serdadu ini. Mari kita lihat di ayat 12 bagaimana liciknya pemuka-pemuka agama ini, teman-teman ya. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Mereka menyogok serdadu-serdadu itu supaya jangan menceritakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka bayar, jangan cerita ya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bilang aja murid-muridnya sudah mencuri dia, mayatnya, sudah mengambil mayatnya waktu kami tidur. Licik pemuka agama ini. Nah, ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menyogok, menyuap serdadu-serdadu itu supaya berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, itulah yang berselisih paham orang Yahudi ini kepada Paulus. Gara-gara dusta mahkamah agama ini. Nah, mereka berbohong. Sehingga pun serdadu-serdadu itu berbohong. Karena mereka sudah dibayar. Sehingga mereka tidak menceritakan bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Sehingga sampai kepada kasus Paulus tadi. Sedangkan Paulus itu mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Orang-orang Yahudi berselisih paham. Kenapa? Karena mereka sudah mendengarkan kabar yang tersiar tadi tentang dusta mahkamah agama ini. Kebohongan serdadu-serdadu ini yang menerima suap ini. Sehingga orang-orang Yahudi sampai zaman Paulus mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Kenapa mereka selisih paham tentang hal itu? Karena dusta mahkamah agama sekali lagi. Nah, jadi fakta Alkitab yang sesungguhnya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sendiri mengatakannya, bukan orang Kristen. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sendiri loh yang mengakui, bukan orang Kristen yang berbohong. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Selisih paham itu muncul karena dusta mahkamah agama ini. Dimulai dari situlah. Karena kebohongan serdadu-serdadu yang dibayar tadi. Supaya mereka tidak menceritakan kejadian dalam kuburan itu yang sebenarnya. Bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Kenapa sampai mereka membayar serdadu itu? Karena takut mereka. Nanti kalau Yesus ini sudah tersiar beritanya bahwa dia benar-benar sudah bangkit, maka orang Yahudi semua akan mengikut Yesus. Itu yang dikhawatirkan oleh pemuka agama Yahudi ini. Nah, sehingga sampai kepada Paulus, mereka terus membenci Paulus. Makanya saya katakan bukan hanya Paulus yang dibenci. Yesus saja waktu dia masih pelayanan, waktu masih dia hidup, itu dibenci oleh pemuka agama Yahudi. Apalagi para rasul yang memberitakan tentang hal itu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya luruskan dari Ustadz Kainama yang setiap hari seperti iblis yang membelokkan kebenaran Alkitab, tidak mengerti kasusnya apa. Nah, kalau misalnya mereka membaca cerita dari Kisah Para Rasul 25 itu secara keseluruhan, maka mereka tidak akan sesat.
mereka pasti akan mengerti kebenarannya. Selisih paham yang dimaksud itu apa? Dan itu dimulai dari mana selisih paham itu? Itu dimulai dari dusta mahkamah agama yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Mereka membayar serdadu. Jangan cerita bahwa Yesus sudah bangkit ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Namanya juga iblis berusaha bagaimana agar umat itu tidak selamat. Itu aja misi iblis kepada umat manusia, supaya setiap orang bisa diseret dalam kebinasaan. Jadi itulah yang merupakan alat iblis itu, orang-orang yang membelokkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita tetap kuat iman kita, sering membaca Alkitab, mari kita lihat ceritanya, konteksnya, penyebab masalahnya, situasi pada saat itu seperti apa, supaya kita paham, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ustadz yang tidak tahu apa-apa, seperti Ustadz Kainama ini. Nah, membahas Alkitab, tapi sama sekali dia tidak mengerti. Seolah-olah dia mengerti, karena dia mau cari makan juga. Tapi kasihan. Yang kasihan itu saudara-saudara kita yang muslim, yang mendengarkan ceramah Ustadz Kainama atau kajian Ustadz Kainama tentang Alkitab. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.